Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk Syahlendra Haikal alias Haikal, salah satu santri korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang kakinya diamputasi. Haikal yang sempat viral karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan ini, kini kondisinya membaik. Mensos juga akan memberikan kaki palsu serta menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada orang tua dalam merawat korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang mengalami disabilitas. Belum teridentifikasi, menyiapkan, Bupati juga menyiapkan, ya. Ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya dibantu itu. Insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau krek, itu semuanya akan dibantu. Pemerhati anak Seto Mulyadi hadir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim memberikan semangat kepada keluarga korban yang menanti proses identifikasi. Kak Seto datang untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur yang menanti hasil proses identifikasi di tenda keluarga. Kak Seto juga mengapresiasi kinerja seluruh petugas penyelamat dan tim yang mendampingi keluarga korban pasca insiden tersebut. Kak Seto berencana menghadap Menteri Agama untuk membahas masalah perizinan IMB dan keamanan pondok pesantren. Baginya perlindungan anak adalah kunci untuk perubahan sistemik demi keamanan pesantren di seluruh Indonesia. Intinya dalam konteks perlindungan anak, marilah kita betul-betul menjaga hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan juga hak berpartisipasi dilibatkan dalam berbagai keputusan menyangkut aktivitas mereka dan masa depan mereka. Ke informasi selanjutnya, sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiong, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Dalam video amatir, pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Diduga pesawat alami kerusakan di mesin. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau korban luka akibat peristiwa ini. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus bangkit saat melakoni laga hidup mati melawan Irak Minggu dini hari nanti. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Langkah yang sempat terhenti masih menyimpan sejuta mimpi. Namun, harapan memilih cara baru untuk tetap melaju, berlayar jauh agar impian bisa berlabuh. Kini, sisa yang tak berharga menjadi manfaat yang tak terhingga. Bersama, kita tanam kebaikan untuk tumbuhkan kehidupan. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli, berdampak bersama. Sumber dari berbagai sumber berita. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca berakhirnya proses evakuasi ambruknya Ponpes Al-Qosini, tersisa 14 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas mengidentifikasi jasad. Saat ini tersisa 14 kantong jenazah korban ambruknya Musola Ponpes Al-Qosini, Buturan Sidoarjo yang belum teridentifikasi. Kondisi jenazah yang sudah rusak memasuki fase yang lebih rumit untuk tim DVI.
di mana metode identifikasi bergeser dari gigitan medis ke analisa DNA yang menyebabkan hasil identifikasi tidak bisa keluar secepat sebelumnya. Hingga saat ini, dari 67 kantung jenazah, 50 korban berhasil diidentifikasi. Sementara yang dilaporkan hilang sebenarnya 63 orang, sehingga tim DVI masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada identitas baru dari body part yang ditemukan. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA begitu. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih banyak, lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sementara terkait proses hukum masih terus berjalan. Polda Jatim memastikan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jatim memanggil sejumlah saksi baru serta membidik tersangka. Saksi-saksi dipanggil akan memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau pidana dalam proses pembangunan atau pengelolaan bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Kepolisian meminta pengertian dari berbagai pihak untuk bersabar karena proses hukum tetap berjalan bersama dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Bulgaria versus Turki. European Qualifier dilihat live di Sindo News TV. Dan menyaksikan Sindosore. Sejumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Suasana di rumah duka. Indonesia masih berpeluang proses pemantauan sejumlah ratus orang terluka dalam serangan. Sindo Sore setiap hari di